Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hadi Mas Putra. Di sini saya mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang rangkuman jurnal yang berjudul dalam versi bahasa Indonesianya, yaitu peran pemasaran sosial media digital dalam perilaku konsumen. Oke, langsung masuk ke materinya. Oke, untuk latar belakang sendiri, dilatar belakangi dari berbagai sudut pandang tentang bagaimana perilaku konsumen yang mengalami, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran digital tempat mereka berada sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi masih banyak yang harus dibahas dan dipahami terkait peran digital marketing dalam perilaku konsumen. Untuk memperjelas hasil riset jurnal ini, maka diperlukan juga penelitian dari berbagai sumber yang tidak hanya berfokus pada testimoni atau pengalaman dari perilaku konsumen saja. Oke, selanjutnya ulasan ini didasarkan pada artikel yang diterbitkan antara Januari 2013 sampai dan September 2015. Secara total kurang lebih sekitar ada 29 artikel tentang topik ini dalam literatur perilaku konsumen dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa ini adalah domain yang semakin populer dalam penelitian konsumen. Oke, maksudnya di sini namun literatur ini juga masih relatif baru dan tentu saja diperlukan lebih banyak penelitian. Terutama mengingat sifat lingkungan yang selalu berubah di mana konsumen berada. Artikel ini mencoba untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang masalah ini dalam literatur perilaku konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat memacu penelitian baru yang lebih relevan. Penelitian ini menggunakan responden konsumen internet yang berdomisili di area Amerika Serikat dan didasarkan pada artikel yang diterbitkan antara Januari 2013 dan September 2015. Riset dari 4 jurnal konsumen terkemuka, artikel pemasaran digital, dan metode promosi dari mulut ke mulut. Selain dari responden, konsumen secara langsung juga diperkuat oleh data-data dari sumbernya semacam artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang membahas tentang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kurang lebih ada sekitar 5 poin yang dibahas dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu bentuk budaya dan kebiasaan dari konsumen digital. Yang kedua yaitu tanggapan dan pengaruh terhadap iklan. Yang ketiga yaitu efek pemasaran digital pada perilaku konsumen. Yang keempat, lingkungan seluler atau semua serba digital. Yang kelima, dampak promosi dari mulut ke mulut. Inti dari nomor 1 yaitu kita bisa memahami bagaimana identitas dan perilaku konsumen di dunia digital bisa seperti bernegosiasi dan berjual beli di dunia offline. Menurut McQuarrie, di dunia digital konsumen juga bisa mengembangkan kemampuan memperbanyak diri di sosial media. Seperti satu orang bisa membuat banyak akun sosmed. Dengan perilaku konsumen yang hampir mirip setiap akunnya, maka para blogger dan sejenisnya bisa memanfaatkan momen ini untuk memberikan informasi seputar memotivasi diri, konten-konten religi, dan konten-konten yang memiliki relevansi ataupun keterkaitan dengan konsumen yang lainnya, yang akhirnya bisa membangun audiens mereka dan membuat traffic mereka sendiri di akun sosial media mereka. Inti yang untuk nomor yang kedua, yaitu poin kedua, yaitu menjadi lebih tahu tentang pentingnya penetapan strategi marketing yang tepat sebelum melakukan kegiatan promosi tadi. Misalnya, ketika produk berkaitan dengan kebahagiaan, maka pembuatan konten promosi juga harus menimbulkan emosi tersendiri bagi para penonton, supaya mereka turut merasakan inti dari konten promosi tersebut. Dan secara psikologis, iklan yang bergerak seperti video, lagu, dan lain sebagainya lebih mudah dan lebih cepat diterima oleh konsumen dibandingkan iklan konvensional seperti baliho, pamflet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, inti dari poin yang ketiga yaitu secara tidak langsung pengaruh digital bagi perilaku konsumen menjadi lebih positif dari sebelumnya.
Misal, jika teman dunia maya, mereka mayoritas orang-orang yang melakukan diet sehat atau bahkan ada teman mereka yang menjadi dokter. Secara tidak langsung, si pemilik akun dari teman-teman itu tadi akan terpengaruh juga. Jadi paling tidak dia menjadi lebih sadar akan kesehatannya, menjadi lebih terfilter untuk memposting sesuatu di sosial media. Selanjutnya, inti dari poin yang keempat yaitu di HP mereka bisa mempertimbangkan bagaimana iklan bergambar yang ada di seluler mereka tersebut yang kecil ini bisa membawa sedikit informasi, namun bisa mempengaruhi sikap mereka dan muncul niat membeli produk yang dipromosikan itu tadi. Meskipun hanya menggunakan di HP saja, meskipun hanya medianya kecil ataupun kadang nggak kelihatan, kemungkinan kecil akan bisa terskip oleh iklan-iklan yang lain. Namun jika di dunia online akan kemungkinan lebih besar terjadinya sebuah penjualan. Selanjutnya, inti dari poin yang kelima yaitu ulasan online secara positif mempengaruhi sikap dan pilihan konsumen untuk barang hedonis dan dianggap sebagai bahasa penjelasan dalam ulasan online. Di sini menemukan bahwa konsumen menjelaskan reaksi atau memberikan sebuah testimoni yang bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang terhadap produk yang akan dibelinya. Jadi dengan adanya testimoni ini, para konsumen lain yang ingin membeli produk yang sejenis, mereka bisa semakin percaya dengan produk yang akan dibelinya. Oke, selanjutnya kesimpulannya yaitu hasil dari hasil presentasi ini ataupun hasil kesimpulan dari jurnal ini berarti bahwa pihak penyedia layanan berinteraksi secara online atau pihak penyedia platform digital harus memberikan perhatian utama mereka pada strategi internet marketingnya untuk meningkatkan konsumennya agar lebih banyak lagi, agar bisa meningkatkan kegiatan berbagai macam, mulai komunikasi, edukasi, dan lain sebagainya di platform digital tersebut. Dan terus berusaha untuk menciptakan budaya yang positif dari perilaku konsumen secara digital ini. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang presentasi dari rangkuman jurnal yang sudah ditranslate, yang sudah diubah ke bahasa, diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang berjudul Peran Pemasaran Sosial Media Digital dalam Perilaku Konsumen. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika suka video ini, silakan like, komen, lalu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan video selanjutnya dari channel Agung Hadimas. Saya Agung Hadimas dan sampai jumpa.